Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila, NIM 2421-2050, mata kuliah struktur data. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Grab yang meliputi pengertian Grab, konsep perteks dan edgy, jenis-jenis Grab, representasi Grab, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sistem komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Grab. Grab adalah suatu struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Dalam Grab terdapat kumpulan titik yang disebut vertex atau simpul, dan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut yang disebut edgy atau sisi. Grab banyak digunakan dalam ilmu komputer karena mampu menggambarkan hubungan antar data secara efektif. Contohnya, yang pertama jaringan pertemanan di media sosial, yang kedua jalur transportasi pada peta, yang ketiga jaringan komputer, dan yang terakhir ada hubungan antar halaman web. Nah, masuklah kita kepada konsep perteks dan edgy. Perteks itu disebut juga simpul. Nah, pengertiannya titik yang mewakili suatu objek atau entitas. Contoh, jika Grab menggambarkan pertemanan, maka setiap orang direpresentasikan sebagai perteks. Misalnya A, B, C, dan D. Keempatnya merupakan perteks. Nah, edgy itu disebut juga sebagai sisinya. Pengertiannya garis yang menghubungkan dua perteks. Contohnya, A terhubung dengan B, B terhubung dengan C, dan C terhubung dengan D. Hubungan tersebut direpresentasikan dengan edgy. Jadi, perteks itu objeknya, dan edgy itu hubungan antar objek. Nah, masuklah kita kepada jenis-jenis Grab. Yang pertama ada Grab tidak berarah atau undirected Grab. Pada Grab ini, hubungan berlaku dua arah. Contoh, pertemanan Facebook. Jika A berteman dengan B, maka B juga berteman dengan A. Yang kedua ada Grab berarah atau directed Grab. Pada Grab ini, hubungan memiliki arah tertentu. Contoh, follow Instagram. A mengikuti B di media sosial, belum tentu B mengikuti A. Nah, yang ketiga ada Grab berbobot atau weighted Grab. Grab yang setiap edgy-nya memiliki bobot atau nilai tertentu. Contohnya, jarak antar kota, misalnya kota A ke kota B sama dengan 10 km. Bobot menunjukkan jarak antar perteks. Nah, masuklah kita kepada representasi Grab. Dalam pemrograman, Grab dapat direpresentasikan dengan beberapa cara. Yang pertama, caranya ada adjacency matrix. Matriks yang menunjukkan adanya hubungan antar perteks. Contohnya bisa kita lihat gambarnya di video tersebut. Angka 1 menunjukkan adanya hubungan antar perteks. Kelebihannya yaitu mudah dipahami, mudah mengecek, dan hubungan antar simpul. Kekurangannya yaitu membutuhkan memori lebih besar. Nah, masuklah kita ke yang kedua, ada itu yang adjacency list. Nah, ini pengertiannya setiap perteks menyimpan daftar tetangganya. Contohnya juga bisa kita lihat di gambar di video tersebut. Nah, kelebihannya lebih hemat memori, cocok untuk Grab yang besar. Nah, yang terakhir itu ada contoh penerapan Grab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Google Maps. Nah, kota atau lokasi direpresentasikan sebagai perteks. Jalan yang menghubungkan lokasi direpresentasikan sebagai edgy. Grab digunakan untuk mencari rute tercepat menuju tujuan. Yang kedua ada media sosial. Pengguna merupakan perteks. Hubungan pertemanan atau mengikuti merupakan edgy. Grab membantu dan merekomendasikan teman baru dalam sistem komputer. Nah, yang ketiga ada jaringan komputer. Nah, setiap komputer atau perangkat menjadi perteks. Koneksi jaringan menjadi edgy. Grab digunakan untuk mengatur komunikasi data. Nah, yang terakhir ada mesin pencari. Ini halaman web dianggap sebagai perteks. Link antar halaman menjadi edgy. Grab membantu menentukan halaman yang paling relevan saat pencarian. Nah, kesimpulannya yaitu Grab merupakan struktur data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek. Grab terdiri dari perteks sebagai simpul dan edgy sebagai penghubung antar simpul.
Grab memiliki berbagai jenis seperti Grab berarah, tidak berarah, Wechat Grab, dan Unwechat Grab. Dalam pemrograman, Grab dapat direpresentasikan menggunakan adjacency matrix maupun adjacency list. Penerapan Grab sangat luas, mulai dari media sosial, Google Maps, jaringan komputer, hingga mesin pencari internet. Oleh karena itu, Grab menjadi salah satu konsep penting dalam struktur data dan ilmu komputer. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.